Ya udahlah. Kayak modus. Iya. Kalau pandemi gini kamu sibuk apaan sih? Nggak sibuk ngapa-ngapain sih karena kan aku abis wisuda terus belum sempat nyari kerja keduluan sama Wisudanya itu virtual Koronce. apa? Untungnya aku masih sempat ngerasain wisuda secara offline ya, secara wisuda yang sesungguhnya masih bisa ngerasain di diiniin toganya dan sebagainya. Aku masih beruntung. Kaget. Aden Roro emang kamu tuh sebenarnya keturunan atau gimana sih? Iya, masih ada keturunan keempat dari Sultan Hamengkubuwono keempat. Keturunan ketujuh dari Sultan Hamengkubuwono keempat. Itu kalau dirunut ke atas masih jauh sih, bisa ke HB3, HB2 dan sebagainya gitu. Kita tuh pertama ketemu tuh kapan tuh sebenarnya? Dulu tuh? Instamit nggak sih? Mini Instamit atau apa sih di Museum Perjuangan? Instamit 17. Instamit 17-an. Oh iya ya. Waktu itu juga belum kenalan nggak sih? Belum. Ketemu tuh ya, terus follow-followan. Mbak foto yuk gitu nggak? Enggak sih. Banyak nggak? Setelah itu banyak sih yang nge-DM buat Mbak foto yuk. Sebenarnya ada sih yang ngajakin, cuman aku tuh nggak pernah pede. Karena aku merasa aku bukan model profesional, aku juga belum pernah gitu. Makanya selalu ragu-ragu dan nggak pede, aku bisa nggak ya, ntar kalau jelek gimana, ntar nggak sesuai ekspektasi. Aku malah taunya tuh Ancis tuh pertama itu malah tak kira tuh model. Sebenarnya enggak sih. Tapi itu nggak pernah nerima tawaran buat jadi model gitu nggak sih? Model di apa? Misal brand atau apa gitu. Pernah sih. Ya sebenarnya cuma tadinya difotoin teman, terus diajakin yuk fotoin ntar sama temanku, ya udah. Tapi gitu-gitu aja sih. Terus 2000 berapa ya? 18 itu kayaknya aku baru diajak foto yang buat satu brand gitu. Sebelumnya paling bantuin anak-anak jurusan foto dan sebagainya buat tugas. Berarti kuliahmu juga di? Aku diisi tapi jurusan tari. Oh, aku tuh sering lihat postinganmu sebenarnya di Instagram yang kamu sering update nari itu tiap minggu deh, tiap hari Minggu ya? Hari Minggu. Itu awalnya gimana sih kamu kok emang dari dulu jadi penari di keraton ya? Jadi aku udah diarahkan nari dari kecil, tapi terus aku belajar nari serius itu mulai SMK 2010 dari SMK-nya itu Oh SMKI, oh iya. SMKI jurusan tari. Ya, sama SMSR, SMM gitu. Dari dulu tuh aku emang pengen jadi penari keraton, aku pengen nari klasik, padahal belum pernah sama sekali lihat yang namanya tari klasik itu kayak apa. Tapi nggak tahu, pengen aja gitu. Terus kebetulan 2013 itu latihan nari di keraton dimulai lagi. Terus ya udah aku didaftarin sama temannya ibuku yang ngajar di sana. Ya udah akhirnya latihan terus sekarang udah jadi abdi dalam penari. Dulu tuh sempat pernah ikut acara POV. Yes. Oh waktu itu tuh malah aku yang ngajak ya kamu ya untuk jadi salah satu modelnya Pursuit of Portrait gitu ya. Tapi aku sebenarnya nggak nyangka juga sih, maksudnya kenapa aku yang dipilih. Maksudnya kan waktu itu masih banyak ya kayak anak-anak Instagram Jogja yang cewek-cewek yang lebih hasil fotonya lebih bagus, terus lebih fotogenik kataku, terus lebih terkenal dibanding aku. Tapi si Kevin bilangnya aku carinya yang punya karakter ayo toh bla 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 bla. Ya udahlah. Kayak modus. Iya. Terus akhirnya ya udahlah aku iyain, walaupun aku masih sangat tidak percaya diri dan aku minder juga sih sama yang lain. Nah biasanya kalau di acara kayak gitu kan misal satu model dirubung banyak orang, terus kamu ngerasain apa sih waktu dirubung gitu? Nervous. Maksudnya dirubung untuk foto ya, dirubung gitu. Nervous. Sumpah nervous. Aduh, ntar kalau aku nggak bisa pose, terus ntar aku mati gaya, ntar aku nggak bagus hasilnya, ntar fotografernya, ya kok gitu sih, kan takut
tapi ternyata hasilnya bagus-bagus. Asik ya tapi ya. Asik. Pengen lagi nggak acara kayak gitu? Pengen sih. Susah ya. Profesimu kan berarti sekarang sebagai penari ya? Iya sih. Terus kalau ini kan lagi pandemi nih, hal yang bikin kamu kangen tuh apa sih? Iya, yang jelas kangen nari lagi. Kangen proses bareng-bareng temen, kangen latihan, kangen dandan, terus apa ya, kayak ya udah, tarian itu kan kayak ekspresi kita ya, jadi aduh pengen banget mengekspresikan apa yang dirasakan gitu lewat tari, tapi ya suasananya baru kayak gini, nggak bisa, sedih banget. Terus akhirnya dandan buat ikut challenge sama ini. Ya akhirnya aku bikin iseng-iseng sama teman-temanku, pengen bikin, tadinya kan cuma mau bikin pas the brush challenge kayak yang lain. Mungkin udah mainstream mungkin ya, kamu nyari hal lain. Itu tuh sebenarnya dadakan sih. Jadi aku seminggu sebelum itu kan nggak sengaja uploadnya tanggal 21. Itu hari Senin ya kalau nggak salah. Senin apa Selasa. Nah itu sebenarnya dari hari Minggu sebelumnya tuh aku udah ngajakin yuk bikin yuk gini lalalala, tapi akunya sendiri juga mager, belum ngabarin lagi kan. Terus baru seminggu kemudian hari Sabtu barengan sama aku bikin pas the brush challenge bareng temanku. Akhirnya aku ngajakin teman-temanku lagi, kita jadi bikin yuk, tapi kita nggak usah pakai brush, kita pakai sesuatu yang kelihatan kalau ini penari banget. Terus jadinya yaudah kita pilih sampur. Terus untuk afternya itu pakai pakaian nari, terserah, boleh kebaya, boleh kostum yang lain, terserah seadanya yang dipunya, jadi kayak gitu. Dan kebetulan karena aku uploadnya ternyata bersamaan dengan momen Hari Kartini dan tiba-tiba jadi viral. Oh gila. Tidak disangka, itu udah 1 juta lebih yang view di Twitter. Wih, gila. Itu awalnya emang uploadnya di Twitter apa di mana? Twitter. Oh Twitter. Terus kok bisa masuk on the spot? Iya, itu mungkin karena viral kan, dia retweet banyak orang. Terus produsernya on the spot tuh nge-DM Oh, aku. itu produsernya? Iya, produsernya nge-DM aku, Mbak boleh nggak kalau ntar itu videonya ntar kami tayangkan di on the spot. Oh boleh. Terus dia juga ngirim ini sih, kayak apa nggak tahu namanya, tapi kayak narasi yang dibacain nanti gini. Oh, Ini nggak ngirimin invoice Oh. gitu kan? enggak ya sayangnya. Yang penting dia minta izin sih. Iya. Yang ngiris narasinya ini bener nggak Mbak, apa yang perlu dibetulkan lagi, ada yang dibetulin lagi apa enggak? Oh ya udah aman. Terus ya udah deh. Terus akhirnya tayang malam itu juga? Iya, malam itu juga. Upload siang atau apa sih? Uploadnya tuh dini hari sih, masih habis ganti hari jam 12-an lebih apa ya. Pokoknya habis ganti hari aku upload, udah banyak yang Terus itu. bangun tidur ngeliat notif HP penuh. Iya, kaget lu, banyak banget. Aku pikir kan paling view-nya paling cuma ribuan, ternyata sampai 1 juta. Wow. Ribuan itu di Twitter lumayan loh. Dan Iya. ngalahin KKI nggak itu? Aduh beda dong, pasarnya beda. Kamu kalau ikut challenge gitu kan perjuangan untuk make up kan sebenarnya. Terus kenapa sih kok seniat itu dan teman-temanmu tuh mau gitu? Ya karena sebenarnya kita kangen dandan, kangen nari. Ya udah, kita semua sama sekali nggak ada kegiatan kan pada waktu itu. Orang mau ngapain nggak bisa kemana-mana, mau ngapain juga susah. Akhirnya ya udah bikin itu aja. Lagi pula tuh dandannya nggak lama, nggak nyampe 2 jam. Oh, Kita kan udah biasa dandan kayak gitu. Itu kan itu juga kita sanggulannya, make up-nya nggak se-safety kalau pentas biasa beneran gitu loh. Kalau beneran kan misalnya sanggulan harus bener-bener kenceng. Itu kan enggak, kita yang penting kelihatan di kamera bagus, ya udah. Itu pun ada juga yang cuman pakai bajunya atas aja. Jadi ada yang duduk kan. Nah, itu yang penting kelihatan dandan gitu. Ya udah gitu. Nggak seribet yang dibayangkan oleh netizen. Gokil sih, sebenarnya gokil sih karena effort kan. Buang make up kan sebenarnya habis itu kan ngapus lagi kan. Iya, tapi daripada habis expired mending habis dipakai kan. Oh iya, bisa. Minta beli lagi. Oh iya, habis itu Pizza Hut itu ceritanya gimana bisa kamu dapat? Nggak ngerti sih, dia tiba-tiba mungkin dia ngeliat oh ada yang baru viral, terus nge-mention kita, terus kalian DM aja ke sini, nanti aku kirimin aku kirimin ke aku dan 3 orang temanku yang punya Twitter. Dapat 4 kode itu Pizza Hut, udah kan? Itu 4. dikirim ke kamu semua. Oh enggak, kita beli sendiri terus kita bagi-bagiin ke teman-teman lewat kita gosen. Oh. Jadi kan kita ber-8, tapi yang punya Twitter cuma 4.
Jadi begitu udah kita ini kodenya, ya udah kita bagiin ke teman-teman. Kalau yang rumahnya deket ya dianterin. Oke, terima kasih Pizza Hut. Hai, terima kasih. Kapan lagi? Endorse malah. Aku tuh bingung di Twitter nih, kamu ngomongin di Twitter. Kamu kenapa sih sering gonta-ganti nama? Username apa display name dulu? Oh beda ya? Beda. Kalau username itu yang Swasti Acintia. @ itu ya? Yang @. Kalau yang kamu sering ganti apa sih yang? Ya, yang beberapa kemarin aku memang sempat deaktif. Terus Karena apa ya? Karena habis itu kan aku bikin video yang apa tutorial kayak nari, tutorial tangan-tangan nari, terus bahasa Jawa. Terus kayak aduh ini sempat merasa terganggu dengan apa ya? Kayaknya efek dari yang pas the Sampur challenge itu juga, jadi kayak banyak yang nyari, banyak yang search, terus aku ganti dulu, aku private. Habisnya nggak enak ya, terus aku ganti username, ganti display name, udah beberapa hari kemudian aku balikin lagi. Garpu Burjo Andeska. kenapa Garpu Burjo Andeska? Abisnya aku suka Burjo Andeska, kangen mie dog-dognya, itu enak banget. Tapi ngomongin ke keraton, kamu akhir-akhir ini ke sana atau enggak sih? Emang nggak ada acara? Beberapa minggu yang lalu sempat kayak beberapa hari sekali ke sana. Ada tugas yang apa kan aku masuk di divisi medsos. Nah itu kita banyak kerjaan, tapi medsos yang divisi seni ya, bukan divisi bukan. Oh itu beda lagi. Beda. Ada tugas yang harus dikerjain, macam-macam sih sebenarnya tugasnya. Jadi nggak cuma nari, translate, buat subtitle, terus. Oh itu kamu yang ngurusin ini? Gitu-gitu. Ya bukan aku doang sih, teman-teman. Tadi kita bagi tugas. Ada yang translate. Kebetulan aku dapat ngurusin dance script buat catatan tari itu agak rumit sih untuk bikin pola lantainya, tapi ada temennya jadi ngerjainnya bareng-bareng. Sorry ya sebelumnya. Kamu tuh nari di keraton itu ada fee-nya atau emang biasanya kan kalau setahu ya abdi dalam gitu. Dalam kan dia mengabdi untuk keraton, dan aku belum paham juga sih maksudnya dalam konteks honor itu kayak gimana ya kan aku taunya dia mengabdi, dia maksudnya ikhlas untuk mengabdi di keraton gitu, bener gak sih? Kalau salah aku dikoreksi. Iya. Aku belum pandai. Nggak apa-apa, kalau nggak tahu emang lebih baik nanya daripada bikin kesimpulan sendiri. Sebenarnya kalau yang untuk latihan-latihan gitu ada beberapa yang dapat transport. Kadang kalau yang terjadwal tuh biasanya dapat apa istilahnya uang transport gitu. Tapi nggak semuanya dapat, karena kan kadang-kadang kita ya udah tugas aja datang, kayak misalnya nih kita tugas harian, hari apa gitu datang, atau ada perlu apa gitu ya nggak ada transportnya. Tapi untuk latihan ada beberapa untuk yang terjadwal itu ada transportnya lah. Tapi memang apa kalau di sini konteksnya mengabdi ya memang kita harus ikhlas dan nggak apa ya, bukan mengharapkan sesuatu yang materi. Jadi misalnya aku nari nih, aku pokoknya harus dapat duit, itu enggak. Dan di situ kan kita tujuannya untuk apa ya, lebih ke melestarikan budaya kita sendiri. Ya, gitu. Juga ya. Berarti kan kalau minggu itu kan ada banyak misal turis gitu, lumayan baik juga kan berarti. Terus kamu kan dandan nih, tuh dandannya tuh dari rumah atau waktu di keraton? Pas udah di keraton? Kadang di rumah, kadang di keraton. Kalau dari rumah berarti pakai sanggul gitu, pakai helm nggak? Enggak. Itu ditilang nggak? Dulu aku pernah waktu berangkat ke keraton kena cegatan 2 kali, tapi yang pertama ditanyain mau kemana Mbak? Keraton Pak. Oh ya udah. Oh gitu. Iya, tapi yang kedua sempat ditanyain, Pak ini gimana Pak? Mbaknya mau kemana? Keraton Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Teman kan memang nggak semua orang bisa kayak gitu. Okay. Temanku tuh pernah ada yang dia sampai harus ayel-ayelan sama polisinya. Oh gitu. Karena padahal sama-sama pakai sanggul juga atau? Iya sanggulan, tapi kan beda waktu, beda tempat gitu loh. Oh, berarti tergantung polisinya. Wah ini serem juga nih. Serem. Iya sih, aku pernah dengar apa ya, nonton atau dengar. Jadi kayak semacam dokumenter atau apa gitu, dia tuh bikinnya tuh Belangkon Sakti. Orang mikir Belangkon Sakti apa gitu kan, Belangkonnya Sakti ada apanya gitu kan. Ternyata Belangkonnya itu
itu yang sakti adalah anti jegatan itu. Unik kan sebenarnya. Aku nanya Iya, tadi iya, kan, iya. pakai sanggul kan susah untuk pakai helm dan pakai apa tuh bawahnya apa jari namanya? Iya, jari. Nah jari itu kalau pakai motor matic itu masih aman lah ya. Kalau misal motornya kayak matic, pernah ngerasain nggak? Nggak apa-apa, pernah. Oh gitu. Iya, sebenarnya faktor kebiasaan sih. Oh. Soalnya kan cuman kadang-kadang aku kalau lagi males bawa barang banyak ya udahlah dari rumah aja. Tapi kalau misalnya aku habis dari mana gitu ya mau nggak mau bawa peralatan segambreng buat sanggul, buat baju, belum ntar gantinya lagi kayak gitu. Ngomongin lagi bab nama sih sebenarnya aku baru ingat kenapa sih Jessica, ada apa dengan Jessica? Padahal aku kan namamu kan Ancis. Ancis. Jessica-nya itu dari mana? Jadi aku suka personil SNSD yang namanya Jessica. Ya udah, aku suka ngaku-ngaku. Nama aku tuh Jessica. Terus kalau memperkenalkan nama ke anak-anaknya teman-teman Kulinari, siapa namanya? Misalnya namanya Tiara, Tiara, sini sama Jessica. Gitu. Jadi aku tuh kayak gitu-gitu lama-lama jadi populernya Jessica. Termasuk di coffee shop kalau nanya nama ditulisnya Jessica. Abisnya suka malas ya kalau salah nulis nama. Kan nggak semua orang tuh bisa langsung ngerti Ancis. Kalau misalnya Kevin kan, Kevin, K-E-V-I-N. Ancis tuh. Tapi nggak, kadang ada yang nulis Kevin tuh pakai F. Kok aneh? Padahal di mana-mana Kevin pakai V. Kadang Kelvin malah. Kelvin. Ancis ditulisnya Acis, Anci. Pernah Aziz kayak, emangnya aku kelihatan kayak cowok apa Aziz? Astaga, yaudah aku ganti nama aja Jessica. Mantap. Kadang Irene. Irene apa lagi? Itu member Red Velvet, Korean girl group juga, karena aku suka Korea. Ngomongin pandemi ini, kamu berharap apa ya? Bukan pesen sih, kamu ngerasain karantina apa orang yang main-main keluar bodo amat sih? Aku seperlunya sih, maksudnya? Ya kalau perlu keluar, karena kan memang nggak semua hal itu bisa diselesaikan dari rumah. Cuman ya kalau misalnya perlu keluar, ya jaga diri sendirilah. Kita kan nggak bisa, ya karena kita nggak bisa ngatur orang lain. Yang kita bisa lakukan adalah menjaga diri kita sendiri. Kayak aku tuh dari dulu memang selalu bawa hand sanitizer. Makanya aku sempat kesel. Begitu awal merebak di sini, langsung kan hand sanitizer langka. Aku langsung sial, ini aku mau cari di mana? Aku tak kira kamu yang nimbun mah. Enggak lah. Jadi yang pertama kita jaga diri sendiri. Terus yang kedua kalau misalnya memang ada teman-teman ketemu perlu ada urusan yang ketemu dengan beberapa orang tuh nggak usah lah di storyin. Aku tahu mungkin ada teman-teman yang sering pergi, misalnya nongkrong gitu ya udahlah nggak apa-apa. Tapi yang jelas jaga diri sendiri, sama nggak usah nggak semuanya di storyin dulu lah, tahan dulu karena banyak polisi moral sebenarnya. Iya, karena kayak maksudnya untuk kesehatan mental kita juga lah biar nggak semua orang tuh kuat di gimana sih kok ini nih, mending kalau ditegurnya via DM, kalau di share di Twitter, kalau di screenshot di story-nya dia kan itu kalian juga kita juga yang nggak baik buat kita gitu loh, nanti kita kepikiran dihujat lah segala macem kayak gitu-gitu. Dan memang mau nggak mau, suka nggak suka, lebih baik turuti anjuran pemerintah. Karena meskipun menurut kalian itu nggak masuk akal atau apa, tapi ya udahlah yang terbaik daripada gimana-gimana. Yang ini turutin aja lah dulu, walaupun kalian mungkin gerundel, masa kayak gitu sih? Percayalah, semua kebijakan itu pasti udah dipikirkan, walaupun menurut kalian ya itu tadi. Ada yang nggak masuk akal. Mantap, Adis, mantap. Nggak salah, aku mikir, coba kalau kita ada di posisi mereka, emangnya kita bisa kasih solusi apa sih? Gokil, keras juga. Kelar pandemi kamu pengen ngapain sih? Jalan-jalan. Hal pertama kali yang kamu pengen ngerasain kelar pandemi ini? Sebenarnya nggak terlalu banyak ya jalan-jalan ya pengen, cuman nggak terlalu ini sih, kayak sebenarnya lebih ke enggak, aku pengen kerja. Berubah langsung. Nggak, soalnya kalau cuman jalan-jalan segala macam itu kan kita bisa nanti aja lah, cuman kerja itu aku butuh banget kerja, nggak punya duit, nangis. Ya sih, emang susah ya. Makanya aku nggak ada kerjaan, makanya bikin kayak gini. Nggak apa-apa sih, tetap produktif. Kalau disuruh milih sebenarnya Ancis tuh dulu pengen dilahirin sebagai apa sih? Aduh apa ya, mungkin tetap aku yang sekarang aja lah. Kayak aku nggak bisa bayangin aku hidup sebagai orang yang rajin belajar, terus pintar matematika, jago fisika, ikut olimpiade. Bukan aku banget. Oh iya, kebetulan juga orang tuamu juga ada penarinya gitu ya? Iya, ibuku penari. Adikmu
Adekku juga nari. Kecuali bapak Wartawan. wartawan di. KR. Oke, thank you sis sudah ada di kamera. Dadah. Mantap, thank you.